selama saya hidup baru pernah saya itu dirawat. Disitulah. Itu saya sempat berpikir apa mungkin ini saatnya saya udah nggak jualan lagi. Nah di situ saya berpikir jadi ada rasa ketakutan ketipu lagi. Nah, ketipu lagi, kayak ada trauma lah, kayak ada trauma lah. Itu pesan emak saya begitu. Jangan sampai kita punya usaha disumpahin orang. Saya tuh terngiang tuh otak saya gitu tuh. Jadi kalau mau usaha kita maju ya kita harus ketipu dulu gitu. Nggak ada showroom-showroom lain yang punya karakter kayak Azra Autocar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Asik. Pejabat. Oke, kita sapa dulu ini teman-teman Tim Polling. Kembali lagi bersama The Polling. Asik. Artinya podcast keliling. Podcast keliling. Kita akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari ownership ya. Asik. Ownership sebuah showroom nanti akan kita tampilkan. Siapa tahu teman-teman nanti dapat mengambil informasi yang bermanfaat untuk semuanya, ya kan? Begitu. Untuk kita juga. Untuk kita semuanya. Kita coba dulu. Kita sapa dulu. Bosnya. Ini Pak Dokter. Walaupun namanya podcast keliling, ini sebenarnya tempatnya di showroomnya Om Yus. Tapi karena podcast keliling kita yang nguasain ya. Iya, jadi kita ambil aja dulu Om. Kita Boleh ya? ambil dulu. Boleh. Apa kabar Om Yus? Alhamdulillah sehat. Ini narasumber kita Luar biasa. luar biasa. Tentunya langsung aja kali ya. Iya. Kita nggak usah bertele-tele ya. Iya, nanti diprotes. nanti banyak diprotes, bahaya juga. Kita sedang di Azra Autocar. Nah, ini mobil spesialis lah ya. Wah, ini spesialis. Kelas spesialis. Om, Ah, ini saya udah banyak keliling showroom. Ini sendiri nih yang konsepnya menarik nih, khususnya untuk pemilihan unit ya kan? Iya. Kilometer rendah. Kilometer rendah. Jadi Apa karena dulu sering banyak pengalaman bermasalah, akhirnya ngambil yang kilometer rendah, yang titik aman lah ya. Gimana Om? jadi gini. Kenapa sih Azra Autocar itu berani nge-branding spesialis kilometer low? Iya. Karena yang kita jual itu memang mobil yang kilometer under di bawah 60.000. 60.000. Memang saya lebih senang, lebih pede, lebih yakin itu kalau jual mobil dengan kilometer low daripada kilometer tinggi. Yang pertama, saya ingin itu ada kepuasan pelanggan. Oke. Dan yang paling utama, saya nggak mau usaha saya disumpahin sama orang. Wah. Itu unik. Apa maksudnya disumpahin Om? Unik gitu, unik. Iya, rasanya unik. Ini, kalau orang beli mobil di kita, lalu barangnya kurang bagus, kurang serak lah, banyak komplain, banyak kerusakan. Akhirnya apa? Orang pasti sumpah serapah sama kita. Benar, disumpahin kita Doa usaha. ya. Ada potensi ke situ ya Om ya? Usaha itu kalau disumpahin sama orang, aduh, udah gak enak dah. Itu pesan emak saya begitu. Jangan sampai kita punya usaha disumpahin orang. Jadi nggak berkah. Pesan orang tua ya Om ya. Sekarang gini, orang itu beli mobil rata-rata kredit, ya kan? Ketika dia beli mobil kredit, terjadi banyak kerusakan atau ada yang rusak, kasihan orang itu. Satu dia mikirin bayar angsuran, satu dia mikir kerusakan. Akhirnya apa? Ya sudah, jadinya pasti nanti kita akan disumpahin tuh. Kita pun jualan juga jadi ganjel, nggak enak. Saya pengennya makanya kasih mobil yang bagus, kasih mobil yang sehat, biar konsumen juga puas. Makanya kita main di kilometer low. Saya berani bilang, nggak ada showroom-showroom lain yang punya karakter kayak Azra Autocar. Jadinya insya Allah beli di sini tuh sehat, walaupun ada komplain. Kita juga nggak menutupi ada komplain yang namanya mobil bekas ya. Iya. Insya Allah kita responsif dan kita juga akan bertanggung jawab indeks itu. Itu luar biasa sih ya. Iya. Ngomong-ngomong kita udah bahas karakter atau keunggulannya, nggak elok juga kalau kita nggak bahas. Karena Azra Autocar nih mulainya dari kapan? Iya kan? Alasan berdirinya apa? Alasan berdirinya apa? Apa emang sudah digeluti lama terus akhirnya bikin showroom, bikin atau showroom. emang Ada karena sesuatu. karena sesuatu? Maksudnya bikin showroom itu ketertarikan di dunia otomotif kah atau awalnya berdirinya? Jadi gini,
Azra Autocar itu memang saya senang dalam usaha. Saya pernah juga jual beli mobil waktu lagi zamannya Presiden Gus Dur. Berapa? Berarti saya ikut tahun 98-an, 98, 99 lah ya. Iya. Itu saya ikut sama bapak jual mobil rumahan lah, satu dua gitu kan, jual beli lagi. Nah, terus saya baru mulai lagi, bapak ngajakin di 2020. Akhirnya bapak cuma nyuruh jual doang, nyuruh main mobil lagi, cuma dia nggak ikut jual, nggak ikut nyari mobil, cuma nyuruh doang. Ya udah, akhirnya kita dari mobil dapat punya mobil dikit-dikit, cuma 2 unit, 3 unit, 4 unit, ya alhamdulillah lah sampai sekarang kita udah lebih dari 15 unit. Nah, Itu kan mungkin pas awal 2020. oh iya. 2020 ya Om ya? Iya. Kita mulai lagi jual beli mobilnya Om. Betul. Tapi pasti kan Om Yus ada pas di tahun segitu tuh udah ada kerjaan lain dong. Ya, jadi nih agak uniknya gini, Mas Imam, ketika tahun 2020 saya emang resign di suatu perusahaan farmasi. Oke. Saya mulai lagi tuh dari 2020 Februari. Ketika saya mulai lockdown, corona, Oh iya. nggak lama kan? 2020. Pas jual mobil nih mulai langsung Iya, corona ya. lockdown. Nah, makanya saya tuh ketika jual mobil langsung tuh kalau nggak mentalnya kuat pasti dia down. Iya. Saya nggak jual mobil tuh berapa bulan karena kan orang nggak bisa aktivitas apa Iya. segala macam Sedangkan dibatasi. udah resign ya. Iya. Nah, ketika itu saya punya baru jual 2-3 mobil. Saya juga main-main kecil-kecilan dulu. Setelah berapa bulan kemudian, alhamdulillah tuh udah mulai nambah lagi. Buka showroom kecil-kecilan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah kita udah yang agak tempatnya lebih luas lah. Nah, Saya nggak bilang besar ya, tempatnya lebih ya dengan kapasitas sekarang 15, dan alhamdulillah kita juga udah ada gudang mobil, jadinya yang lebih bisa daya tampung lebih tinggi, lebih banyak lah, bisa muat di atas 10 mobil lah. Oke. Nah, ini nih, Bang. Penamaan Azra itu biasanya ini kalau dugaan saya benar berarti ini, tapi saya nggak perlu ngucapin dulu. Penamaan Azra Autocar itu inspirasinya dari mana gitu? Iya, dulu saya bingung nyari nama ini, nama ini gimana yang enaknya. Akhirnya kita pakai cara yang klasik aja lah. Asik. Nama Cara klasik anak. itu lebih dia. Bener. Cara klasik itu lebih ampuh. Nama anak ya, nyambung. Nama anak. Walaupun anak kedua protes juga, kok bukan nama Dede katanya. Ntar bikin insya Allah yang keduanya nanti bikin Oh nama siap, Dede gitu. jadi motivasi. Motivasi ya. Iya. Tapi nyambung yang tadi sebelumnya Om, itu kan Om Yus kan ada kerjaan di farmasi tuh, terus memutuskan untuk oke resign, saya mau jualan mobil gitu. Itu kenapa Om alasannya? Karena biasanya kan di bidang kayak gitu kan lumayan penghasilannya dong. Iya. Iya. Jadi aktivitas kita agak membosankan juga ya, dalam artian Oke. kita harus bangun pagi-pagi, habis sholat subuh kita nggak tidur lagi, udah siap-siap mau berangkat, nyiapin kalian pulang sore, ya gitulah dunia kerja lah, ya Iya, kan? iya, Berangkat iya. pagi pulang sore, kayaknya kok bosan juga ya. Jenuh gitu ya. Iya. Akhirnya udahlah, saya mau cari, saya lebih senang usaha sebenarnya. Emang saya tuh apa ya, kalau bisa dibilang passionnya emang lebih senang tuh dagang sebenarnya. Saya lebih senang ke situ dengan meninggalkan zona nyaman lah bahasanya ya. Iya. betul, Karena kan betul. nggak semua orang tuh Iya. berani gitu ngambil keputusan ketika udah dengan penghasilan yang oke Iya, gitu iya. kan. Apalagi kan udah bertahun-tahun gitu. Nunggu pensiun begitu biasanya. Benar. Jarang banget yang begitu tuh. Ya, terus juga iya ya, benar. Ketika kayak gini kan saya ngobrol dulu tuh sama orang tua, ibu, terutama ibu, istri, bapak, gimana nih dengan kondisi kayak gini. Ya sudah, bismillah lah, yang penting kita jualan jujur, kita jangan nipu orang. Jualan itu jangan nipu orang. Kalaupun memang kita ngomong yang ada yang kurang bagus, kita lebih baik kita omongin di awal. Jadi supaya konsumen itu juga tahu, jangan sampai konsumen itu kecewa. Yang tadi saya bilang, jangan sampai kita usaha disumpahin orang. Itu dia, itu paling kita jaga banget. Jadi jangan buat kecewa orang lah. Intinya biar supaya kita berkah, bahasanya kayak gitu. Siap. Dan itu ya alhamdulillah sampai berjalan sekarang. Ya mungkin juga ini karena doa orang tua dan istri juga. Ya alhamdulillah lah.
Jadi secara resminya Om, ini nih Azra Autocar ini bentukan showroom dulu tadinya kan awalnya satuan. Gitu. Satuan. Ya. Bentukan showroom itu berdirinya sejak kapan sebenarnya? Ini Ya, 2021. Ya sebelumnya jujur aja nih ketika kita baru mulai, Nah, berapa bulan kemudian, setahun kemudian tuh kita diajak sama teman. Iya. Saya nggak menyebutkan showroomnya, showroomnya lumayan besar. Siap. Jadi saya di situ menjadi salah satu investor. nah, Kita naruh mobil juga di situ, jualan di situ dengan sistem yang udah kita sepakati. Lalu kita, karena saya memang dari dulu tuh stok kita tuh memang saya belanja itu mobil dengan kilometer rendah, karena saya senang gitu dengan kilometer rendah. Walaupun yang showroom itu jualnya macam-macam lah gitu ya, karena ada Iya. beberapa investor juga di situ. Nah setelah itu baru ketika saya mau kita mau mendirikan showroom sendiri, Azra Autocar, saya udah punya planning, saya harus main dengan kilometer rendah. Nah dari situlah saya pengen punya ciri khas tertentu dan memang saya lebih senang dengan kondisi seperti itu, jual mobil dengan kondisi kayak gitu. Nah akhirnya ya udah sampai alhamdulillah sampai berlanjut. Dulu mobil masih di 70 ribuan, sekarang udah 60 ribuan. Saya lagi coba pikirkan di 50 ribuan nih. Cuma waktunya belum, nanti lah. 50 ribuan ke bawah. Insya Allah kalau di sini mah ya kita jual kualitas lah. iya. Siap. Kalau sama yang masih gabung kan itu masih nyampur berarti Om ya? Betul, di situ tabrak banjir, pokoknya dijual. Sekarang kan. Ditut nggak? Ya. Ditut nggak? ya mobil yang menurut saya ya campur-campur lah Campuran kondisinya. job ya? Cuma kalau untuk mobil saya memang saya walaupun masih gabung di situ ya tetap saya menjaga kualitas Siap. Iya. dengan mobil saya, karena ketika ada yang komplain, saya bilang sama di tim sales di situ, kalau ada komplain langsung kasih aja nomor telepon saya supaya saya bisa langsung handle dan lebih cepat penanganannya. Dan itu alhamdulillah berjalan. Waktu itu jadi ya alhamdulillah lah mobil yang terutama saya ya, walaupun ada beberapa investor di situ, yang mungkin tim sales juga lebih senang dengan kondisi mobil saya, karena penanganan kita lebih cepat karena langsung kita Tangannya ya, langsung ditindak. Iya juga sih. Ah. Emang kadang kalau bentuknya investasi akan berubah. Jadi ini nih form Azra Autocar itu udah sesuai dengan ekspektasi Ya. Om Jus sendiri nih. Oke. Iya. Bener Om? Insya Allah kita konsisten. Kita akan memang godaannya godaannya nih. Ada yang nawarin mobil cakep, servis Riko tahun pertama dari baru, semua lengkap, kilometer 70.000 kan kita nggak ngambil. Itu sayang kalau nggak diambil, sebentar harga udah masuk. Iya. Tapi itulah yang menjadi sales konsisten. Saya harus mempertahankan apa yang mobil saya jual gitu. Dan itu memang nggak gampang. Godaan itu lebih-lebih ini gregetan juga, tapi ya udah. memang udah dari awal udah saya pikirkan. Tapi saya memang harus konsisten. Saya harus benar-benar menjaga Azra Autocar. Karena saya mikir bisnis ini bukan jangka pendek, jangka panjang. Iya. Jangka panjang yang intinya mungkin akan saya wariskan ke anak saya. Betul. Intinya saya berharap, saya bermimpi Azra Autocar ini bisa lebih besar dari sekarang ini. Amin. Kita dukung kok. Kita dulu. Support. Kita support lah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, kita dikasih sehat semua supaya ya Mas Imam juga sama tim bisa berkarya terus. Iya, jadi ini Om, jadi sebenarnya kan udah berkecimpung di dunia mobil ya khususnya, yang awalnya emang berupa Om Yus sebagai investor, terus akhirnya sekarang punya showroom sendiri. Nah, titik balik ketika memutuskan, oke, saya mau buat showroom sendiri dan saya merubah cara bisnis saya yang dulu gitu kan. Itu kan cara bisnis dulu, berarti kan. Apa itu sebenarnya? Nah. Titik baliknya tuh. Gini, kita tuh kalau jual mobil, tapi hati kita tuh ganjel. Itu nggak enak. Jadi ketika konsumen dapat mobil yang kurang bagus, mungkin di tempat yang lama lah, kita ngelihatnya itu kayaknya kok gimana, andaikan mobil kita dikasih kayak gitu kan, Iya. nggak enak juga. Makanya saya benar-benar ngejaga ini supaya ya orang juga nggak kecewa lah dengan mobil. Jadi kita pun juga dapat untungnya juga enak gitu, nelennya enak, makannya juga enak. Tapi kalau kita nelen nih untung gede tapi ganjel gitu. Ada yang kita rekayasa, ada yang kita ini, itu kepikiran terus kalau saya. Oh iya sih ya. Jadi saya nggak apa ya, Iya, nggak enak hati lah ya. Yang untung dikit
tapi insya Allah berkah lah daripada nolnya juga enak gitu. Iya. Jadi tenang gitu ya, Pak? Iya, tenang. tenang. Makanya itulah yang kita benar-benar jaga gitu. Tapi kan secara kinerja waktu lebih enakan jadi investor dong. Iya. Ini mah akhirnya lebih terkuras semua. Ini mah kan udah harus nungguin Ya. gitu. Udah nungguin lah, kalau ada komplainan ditangani sendiri lah. Kalau jadi investor kan udah ada manajemen tersendiri ya kan. Benar, dari situ ada benarnya, cuma ya saya sih nggak munafik ya, namanya kita hidup pasti kan pengennya ada yang lebih lah ya. Iya, siap. Artinya kalau kayak gitu kita harus bagi-bagi kan. Ada profit yang kita mesti bagi-bagi. Kalau kita sendiri kan kita yang menentukan profit kita sendiri. Betul. Mau margin berapa, mau untung berapa. Jadi ya kita udah mau untung tipis-tipis, mau untung apa ya udahlah lepas aja lah. Kalau nggak ada mobil lagi kayak gini. Cuma kalau yang kita masih gabung sama orang kan kita harus banyak pemikiran, banyak pertimbangan. Itu bedanya di situ Harus sih. ngikut ya Om ya? Iya, Harus ngikut. dan juga cost yang kita ambil itu kan pasti ada potongan-potongan yang kita perhitungkan dan berapa kita harus ngambil profit. Jadinya ya dengan buka sendiri kan akan lebih nyaman lah. Dan alhamdulillah juga kita di sini juga bisa dibilang uang fresh lah. Kalau bahasanya mungkin uang adem lah bahasanya kayak gitu. Iya. Jadi nggak terlalu kita ngoyo-ngoyo banget lah. Kalau memang kita lagi jualan banyak, ya alhamdulillah. Iya. Kita lagi jualan turun, ya disyukuri aja lah. Sebelumnya kan Om Yus backgroundnya kan di farmasi Om ya. Nah, itu kan suatu kerjaan yang mulia lah ya. Iya. Salah satu kerjaan yang mulia. Nah itu sampai Om Yus sendiriin Azra nih, itu kan sayang Om kalau dikesampingkan gitu. Nah masih ada ininya nggak Om? Biasanya kan kalau orang di bidang itu kan biasanya punya apotek atau punya klinik begitu-gitu. Memang kalau untuk di background saya, ya memang saya ada aktivitas malam ya. Nah ini. Aktivitas malam itu biasanya saya habis sholat maghrib sampai jam 9 lah. 2 jam atau 2,5 jam ya kita ada punya klinik kecil lah. Nah, di situ memang kita sosial, kita membantu lah dari warga sekitar ataupun yang dekat-dekat yang memang tidak mampu, yang memang ya mohon maaf sih, bukan kita bicara kesombongan, yang mengenai yatim piatu yang mereka nggak duafa, yang mereka nggak kuat mampu berbayar, kita kasih gratis. Nah di situ ada aktivitas malam yang di luar dari ini. Nanti itu mungkin kita bisa bahas nanti. Tapi ya ini maksudnya malam positif. Artinya keseimbangan Mas. Iya. Jadi profesi yang dulu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Oke. Ya sekarang lagi ada rutinitas baru di dunia baru juga selain dunia yang pertama gitu ya. Iya, siap. Jadi biar ada sosialnya juga, ada memang kita ada untuk menghidupi lah, dalam artian buat tambah-tambahan lah kayak gitu. Siap. Jadi ya biar balance. Jadi Pak Dokter ya. Iya, jadi Om Yus ini basicnya saya buka aja. Iya. Basicnya ini jadi sebelum terjun ke dunia otomotif ada di dunia farmasi atau di kedokteran ya Om ya, Iya. di dunia kesehatan. Nakes lah. Nakes lah ya. Nakes lah, ya. Om Yus sendiri terjun di masyarakat, artinya terjun di dunia kedokteran itu sejak tahun berapa? 2000 lulus kuliah ya 2011 lah, 2011 hasil lupa. Tapi ya emang kalau misalkan dari background pendidikan lulus 2011 misalkan udah ini. Tapi di mobilnya emang udah dari lama. Udah lama ya. Iya. Itu kan terjun ke masyarakatnya nggak duluan ke mobil ya, Om. Iya. Memang saya lebih senang jualan. Akhirnya balik ke situ lagi Om. Akhirnya balik lagi ya. Passion saya memang jualan, bukannya ya berarti saya lebih senang kayak gitulah. Kalau itu ya sebagai ada sedikit yang pengetahuan saya tahu yang buat sosialnya, biar ilmunya yang juga nggak lupa lah bahasanya gitu. Siap. Berarti kita harus ngajar. Enggak juga. Ini kan bicara ketulusan hati Om ya. Kita menjalani sesuatu itu kalau kita udah ngadakan jelas. Ini nih salah satu contohnya. Berarti kita kalau ke tempat-tempat showroom tuh harus memberikan edukasi. Ya kan? Edukasi dengan cara yang berbeda ya, sama ya kan ya Om ya? Iya. Ya
plus minus lah, mudah-mudahan sih. Nih maaf nih Om, ngecek dapur nih. Ini agak sedikit ngupas dapur ini. Om Yus dari mulai istilahnya terjun di dunia mobil, itu sebenarnya modalnya berapa sih? Sampai sekarang udah punya showroom sendiri, udah gitu mobilnya juga mobil-mobil pilihan yang susah juga didapatnya gitu. Bener. Nah, Kalau sampai nggak sekarang salah juga itu, lumayan. saya punya modal awal itu cuma 120 juta. 120 juta 20 juta itu modal awal saya pribadi gitu. pribadi. Oh. Nah, jadi 10 juta saya punya mobil satu di rumah. Ya udah saya sweet aja tuh. Mobil RS 2014 saya ingat banget tuh. Itu berarti tahun berapa Om? Itu 2020 awal itu. Yang 2020. pas Oh. masuk pas mulai. Pas memulai lagi tuh. Gas mulai lagi. Dan saya juga, ya saya cerita dikit nih, saya juga punya pengalaman kurang bagus. Dalam artian, kita juga pernah ketipu juga. Ini belum saya tanya Om. Nanti ada pertanyaan. Tapi nggak apa-apa ya Om. Pasti. Jadi kita ada pengalaman yang kurang bagus juga, tapi ini ya mungkin ini buat pengalaman saya supaya juga saya lebih matang, dalam artian mungkin kalau nggak ketipu sekarang, ketipu waktu itu saya mungkin akan ketipu lebih banyak lagi. Nah, jadi awalnya saya cerita nih ya. Iya, itu di tahun berapa nih Om? 2020. Wah, baru berarti. Saya baru mulai mobil juga lama saya ketipu. Saya ketipu, inget banget, 75 juta kali ya G 2018 Matic. Ketipu saya. Ya saya ambil positifnya aja, yang penting saya tetap semangat. Jadi ya kalau yang modus sekarang itu yang terkena modus segitiga lah. Nah, yang gimana tuh? Ya itu, jadi antara penjual, ada pihak ketiga penipu yang nggak kelihatan lah. Dia mempengaruhi kita, dia mempengaruhi penjual, dia mempengaruhi pembeli. Yang akhirnya ya biasalah ketika kita mau transfer, dia ngasih nomor, dia bilang transfer ke sini aja, padahal dia udah bawa mobil ke showroom. Waktu showroom temennya. Ya akhirnya kita ikut arahan dia. Ya udah kita transfer. Ya akhirnya ya saling menunggu dah. Yang ditransfer, yang punya pemilik ini nunggu transferan dari yang penipu itu, yang nggak transfer. Karena saya juga udah diarahin ke transfernya, katanya versinya kakaknya lah bahasanya. Nah, akhirnya ya sudah lah ya, kalau makanya di mobil itu amannya itu kalau kita beli mobil, kita harus membayar orang di depan kita dan menunjukkan KTP sesuai dengan rekening. Siap. Nah, sampai sekarang itu saya terapkan SOP-nya. Kalaupun dia nggak ngasih KTP atau apa, saya batalin. Mungkin kalau nggak kejadian nipu gitu, mungkin uang saya juga banyak juga yang ketipu. Oke. Berarti kasusnya sama kayak polling kita pertama. Iya. Modelnya begitu kan? Iya, emang banyak cerita. Oh, Iya kan? itu proses berkembang gimana itu cerita-cerita lagi. Tadi kan dari Om mulai modal untuk mulai bisnis di mobil ini kan 120 juta. Nah, di tahun 2020 awal. Nah, sampai sekarang udah banyak unitnya itu bagaimana perkembangannya, masih banget ya? Ya, Kalau kita lihat ini kayaknya 1M ada ya. Iya, di sini aja ada 15 unit. Terus di gudang ada lagi. Nah, itu kan istilahnya dalam waktu tempo 3 tahun loh. ya Itu lumayan bang. Kalau tidak dengan manajemen yang bagus, belum tentu sampai segitu kan. Ya mungkin ini berkahnya kali ya. Mungkin ada firasat orang kalau nggak ketipu, mungkin nggak akan sukses. Kasarnya bahasanya begitu. Kalau kata Jokowi lah bahasanya yang pernah diteliti. Pak Presiden kita berarti. Kata dia kalau nggak ketipu belum matang usahanya. Ya mungkin itu karena dari awal saya baru usaha mobil atau ketipu. Ya itu semakin matang kita jadinya. Nah, semakin kita safety ya. Jadi yang penting tetap semangat kita jangan down. Kalau udah down, nyerah ya udah habis udah kita nggak ada semangatnya, akhirnya ya usaha pun juga jadinya udah nggak bisa berkembang gitu. Iya sih. Ya jadi pengalaman yang kurang bagus sama mobil itu ya ada kita itu yang ketipu itu tuh. Ingat banget 75 juta baru ngumpulin duit dikit-dikit. Tipu, lemes datang. Iya, jadi istilahnya mulai yang modal sendiri tahun 2020. Proses terjadi ketipunya juga di tahun 2020. Mau akhir tahun lah. Iya, akhir tahun. Ya lumayan. Itu udah capek juga bolak-balik.
udahlah, saya ikhlasin, saya udah nggak mikirin kayak gitu lagi. Kalau kita mikirin kayak gitu, pusing kepala kita. Udah fokus aja usaha, gimana caranya kita bisa jualan banyak, kita ada untung, kita bisa muter lagi dan berkembang. Oke. Oh, berarti kasus itu akhirnya Om Yus tutup sendiri, udah nggak usah Iya, jadi udah nggak saya pikirin, anggap aja itu udah mimpi buruk lah. Iya. Jadi biar kita juga tambah semangat lagi ya. Iya. Ya alhamdulillah lah, Allah kasih kemudahan sampai kayak gini lah. Sekarang 3 tahun lumayan lah, proses yang sama cepet banget. Iya cepet Iya. loh. Cepet banget. Belum tentu dengan tadi 3 tahun stok seperti ini kan ada tuh yang segitu aja. Iya, betul. Bertahun-tahun. Ada Iya, iya. tentunya ini udah pasti di ya tadi ya manajemen yang bagus. Manajemen Mau yang apapun ya Om ya, kalau misalkan manajemen kita bagus tetap berkembang biasanya. Ya insya Allah lah, yang penting kita punya niat baik, kita pengen konsumen juga puas beli mobil kita, nggak disumpahin. Masih. Insya Allah ada jalannya lah. Iya. Kata Allah kasih kemudahan, keberkahan lah. Intinya kayak gitu. Tapi saya masih penasaran. Silakan. Itu kan modal segitu Om ya. Dian, Itu kan modal segitu Om. Dian. Untuk Panggil atas. untuk berkembang ke situ kan kadang ada nih Om, saya beberapa kali merhatiin showroom gitu ya. Baru buka kemarin tiba-tiba dar gitu kan, tiba-tiba stoknya banyak. Oh, Nah, itu kan kita nggak tahu ya dari mana. Nah, kalau Om Yus, mohon maaf ya, mungkin kan bagi teman-teman kita yang mungkin yang pengen berusaha gitu kan, apakah udah ikutin aja jalurnya dengan modal segitu sih, udah segitu aja gitu kan, terus berkembang atau ada dana segar gitu Om? kalau uang sih kita bener-bener pure uang kita ya. Kalau ada teman ada misalnya, Om bantuin jual dong mobil nih, di tempat saya nggak kurang laku nih, apa masih punya stok lama nih keluarnya, nitip ya satu gitu, ada yang kayak gitu. Kita bantu teman sih, ya udahlah nanti kita untungnya berapa kita bagi-bagi lah. Intinya kita juga kalau ada teman mungkin lagi butuh kita, ya kita bantu lah. Intinya kita juga pernah ngerasain juga lah kayak gimana jualan, dan juga mungkin stok kita lagi nggak ada yang lagi cari, ada temen nih 1-2 yang punya showroom, ya udah kita ambil stok dia buat kita bantu gitu. Jadi ada kerjasama lah, karena kalau kita showroom itu kalau kita egois main sendiri, ya sudah akhirnya jadinya ya kurang apa tuh, Kurang berkah. gimana ya? Kita tuh harus banyak teman. Iya sih, jadi linknya lumayan banyak. Main showroom itu harus banyak teman. Kalau kita main sendiri aja ya Iya. gimana gitu. Jadi Tapi ya pernah nggak Om ada yang ngajakin ikut bareng dong ke join gitu? kalau Sekarang. ada, cuma saya bilang kalau ikut join kayak gitu ya paling kalau dia mau nitip aja. Tapi kalau untuk dia naruh uang ke kita, bos kita ini kita nggak mau. Oke. Karena jadi saya pengennya saya nggak mau dipengaruhi juga. Siap. Jadi saya pengennya ya udah saya gitu. Kalau mau ikut taruh mobil, ya sudah. Kalau memang kita lagi butuh atau mungkin dia lagi mau minta tolong dibantu, ya udah paling kita kondisikan gitu. Atau kita masukin stok ke kita cek juga mobilnya benar-benar sehat, layak jual. Ya udah kita masukin stok. Jadi kita nggak asal juga. Jadi masih pakai standarisasi ASA gitu ya. Pastinya standar ASA itu Karena harus masuk dulu. Mukanya kan muka sini. Ya. Iya, Iya sih. nggak asal kita main itu dong. Kita mobil nggak sehat ya kita nggak mau, kita langsung tolak. Siap. Jadi kita standarnya di sini harus diikutin. Dan mereka juga tahu sih kalau nitip di sini ya kasarannya dia tahu paham kayak gimana, nggak asal udah diperhitungkan lah sama dia. Oke. Itu Karena ada. udah pasti dicek lagi di sini ya. Betul, tag lagi pakai pihak ketiga lagi. Iya, atau paling inspektor. sekarang Jadi nggak asal kayak gitu. Siap. Jadi ya insya Allah aman lah kalau di sini. Pertanyaan pamungkas. Pertanyaan bagus. Pamungkas. Nah, mungkin begini Om. Ini kita sedikit mengedukasi aja di dalam dunia usaha. Ini saya sering tanyakan juga. Biasanya kita ada pada titik-titik terendah tuh Om. Titik-titik terendah udah down banget. Ada orang yang akhirnya tidak mau bangkit. Tidak mau bangkitnya tuh mungkin dengan cara dia belum apa-apa. Kayaknya usaha ini belum nggak cocok deh sama saya. Udah lari. Terus apa sebenarnya tipsnya biar kita ketika usaha apapun ya Om, ketika kita udah bener-bener di posisi down mental, down semuanya lah, biar kita tetap
maju. Tetap semangat. Tetap semangat. Bicara kita udah berdiri serum ya. Iya. Iya. Di perjalanan sampai Jadi sampai bicara titik ini, berdiri serum itu saya sempat dulu itu ketika habis ketipu saya sakit. Saya dirawat 3 hari di rumah sakit. Selama saya hidup baru pernah saya itu dirawat. Disitulah. Itu saya sempat berpikir apa mungkin ini saatnya saya udah nggak jualan lagi. Nah di situ saya berpikir jadi ada rasa ketakutan ketipu lagi. Oke. Nah, ketipu lagi, kayak ada trauma lah, ada trauma lah. Tapi saya berpikir kayaknya ini salah langkah kalau nggak saya terusin. Nah, karena juga jual mobil potensi gitu kan. Nah itu sempat saya itu sempat down di situ tuh. Selama saya usaha sampai down itu. Dan akhirnya ya saya bisa lalui itu masa-masa yang saya betul-betul titik terendah saya mungkin dalam usahanya di situ. Karena habis dari kepikiran juga kali ya. Jadi Sakit sampai bahasanya GERD lah, GERD saya tuh kambuhnya tuh benar-benar yang luar biasa. Nah disitulah saya merasakan benar-benar saya ini. Ya tapi ya alhamdulillah kita masih semangat sampai sekarang. Caranya gimana itu? baliknya apa? Om? Caranya gimana itu? Caranya Kan tuh- orang nggak ini. Ah, Yang berjalan. Jadi saya pengen buka dapurnya ini. Biar bangkit lagi dia gimana gitu. jadi yang bikin saya semangat itu yang pertama memang support istri ya, support istri. Sempat juga anak saya tahu kejadian kayak gini, ya mungkin kayak ada terasa gimana gitu. Ya akhirnya support dari temen juga. Ya akhirnya ya udahlah. Mungkin ini ya seperti tadi mimpi buruk dan benar harus saya tinggalin. Walaupun itu susah banget ngilanginnya tuh. 75 juta nyari pas corona itu, aduh. Itu untung masih kecil-kecil, masih berapa juta untung kecil-kecil. Ketipu berak, aduh. Tapi ya itulah masa-masa yang mungkin kurang enak dalam saya usaha mobil. Itulah yang benar yang tadi dibilang titik terendah ya di situ saya sampai sakit. Sampai saya baru hidup saya baru diinfus itu. Yang biasanya ini infus malah diinfus. Iya tapi maksudnya pendampingnya Om ini lumayan hebat juga loh. Iya. Karena kan begini Om, orang bisa jadi kita lagi pengen bangkit, orang-orang yang sekitar kita bisa jadi yang mendorong kan ya. Udah, nggak usaha banyak yang lain. Banyak yang lain, ganti aja yang lain, biasanya begitu. Atau kerja lagi aja di nakes. Itu kan lagi corona tuh lagi mantap itu. Benar. Sempat kepikiran kayak gitu sih. Cuma udahlah saya harus ngelanjutin nih gimana caranya nih. Karena saya punya keyakinan ketika usaha ini down, ya kita jangan yang tadi saya titik terendah, kita jangan malah down, kita harus malah semangat harusnya gitu. Walaupun yang bikin semangat tuh susah banget. Pasti. Susah banget. Jadi ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, prosesnya itu bisa dilalui ya. Jadi mungkin ada saya terbayang itu usaha itu kayaknya harus ketipu dulu gitu bahasanya. Usaha kalau mau besar itu memang apa ya dimasukkan filosofi atau mungkin pengalaman orang-orang yang sukses biasanya kayak gitu. Saya tuh terngiang tuh otak saya gitu tuh. Jadi kalau mau usaha kita maju ya kita harus ketipu dulu gitu. Jadi kalau bahasa ininya lebih halusnya maksudnya harus ditempa dulu kan ya. Harus dicoba dulu gitu ya. Apalagi zaman lagi corona, masih modal masih kecil, lagi ngumpul dikit-dikit ketipu. Iya. Wah nyesek bener. Sampai sakit, aduh. Iya, wajar juga sih. Nah, Di kondisi ya, yang saya tuh kok terpikiran kayak gitu. Oh, katanya kalau orang mau sukses itu, ya bukan sukses sih, itu artinya ya inilah. Mau maju. Ya berkembang lah ya. Kalau maju mungkin udah pesat banget ya. Harus ketipu dulu. Ya alhamdulillah selama saya ikutin, oh bener juga ya. Ada tahap-tahapannya berarti. Oh iya. Jadi memang manggil kan? Iya. Paham begitu ya. Tahap-tahapan orang bisa berkembang ya, mungkin salah satunya harus ketipu dulu. Ibaratnya ada yang dikorbanin dulu gitu ya. Iya, mungkin itu buat nyuci kita kali ya. Iya. Ada lagi ya pertanyaan. Kalau nggak saya nanya lagi nih satu udah terakhir. Iya, silakan. Terakhir Nyom. Iya. Mungkin teman-teman juga banyak kiat-kiat untuk memulai usaha itu seperti apa? Om? Dari Om sendiri.
Ya, buat kali teman-teman mau buat usaha bentuknya Gini. apapun ya. Usaha itu yang pertama apa? Jangan nipu. Nah, Jangan nipu, Itu ya. artinya apalagi masalah uang. Jangan kita nipu masalah kayak gitu. Yang kedua, kalau prinsip saya, kalau kita mau ini, kalau kita punya utang, kita harus bayar. Apapun gimana caranya. Saya pakai 2 prinsip itu. Jangan nipu, masalah uang. Kalau kita punya utang, kita harus bayar. Insya Allah kalau udah kayak gitu, ya Allah kasih jalan lah. Saya punya prinsip 2 gitu.